Presiden Qin, mengapa bonus saya bulan ini dikurangi? Hanya karena saya terlambat 5 menit untuk bekerja. Xiao Jingqian memandang Qin Xiao yang acuh tak acuh dengan wajah muram, dan jejak kemarahan lahir di hatinya. Xiao Jingqian tidak peduli dengan bonus itu, karena seluruh perusahaan miliknya. Yang dia pedulikan adalah bahwa Qin Xiao akan menghukumnya. Ya, dengan suara dingin Qin Xiao tampak tenang pada pertanyaan Xiao Jingqian, dan bahkan menatapnya tanpa mengelak. Aku terlambat karena aku melihat klien, Xiao Jingqian menjelaskan dengan marah dari lubuk hati. Ini bukan alasan. Itu hanya bisa berarti bahwa kamu belum bisa mengatur waktu dengan wajar. Sebagai seorang tenaga penjualan, konsep waktu harus sangat jelas. Itu fakta, bahwa kamu terlambat, aku mengurangi bonusmu sesuai aturan. Dalam urusan bisnis, Qin Xiao tidak bias karena Xiao Jingqian adalah presiden baru perusahaan. Selain itu, pada saat ini Xiao Jingqian bekerja di Departemen Manajemen langsung sebagai karyawan, dan Qin Xiao adalah bos langsungnya. Dengan mencibir, Xiao Jingqian tertawa marah, menatap Qin Xiao dengan mata obsidian yang dalam, yang semuanya mengamati dengan cermat. Xiao Jingqian ragu, apakah orang-orang di perusahaan itu melebih-lebihkan Qin Xiao? Apakah dia benar-benar wanita kuat? Qin Xiao yang telah menghancurkan pasar Cina Timur dan menciptakan prestasi cemerlang yang tak terhitung jumlahnya untuk perusahaan. Berpegang teguh pada aturan dan tidak mengetahui fleksibilitas, orang seperti itu memiliki keberanian dan kemampuan untuk memperluas wilayah. Tidak lama setelah kembali ke Cina, Xiao Jingqian tidak mengerti seperti apa pasar domestik. Dia setuju dengan saran ayahnya. Sebelum secara resmi menjadi presiden perusahaan, dia secara pribadi mengalami pasar. Karena itu, dia datang ke Departemen Manajemen langsung Qin Xiao. Sekarang, Xiao Jingqian sedikit menyesal, dan menyesal membuang-buang waktu di sini. Presiden Qin, ini gayamu melakukan sesuatu. Apakah ini terlalu sewenang-wenang? Alis Qin Xiao sedikit mengernyit, dan hatinya sudah merasa tidak sabar dengan Xiao Jingqian. Dan suaranya menjadi lebih dingin dan lebih keras. Xiao Jingqian, terlambat berarti terlambat. Sebagai bos Anda, saya akan menghukum Anda dan bukan giliran Anda untuk paruh. Daripada menghabiskan waktu berdebat denganku, lebih baik meluangkan waktu untuk melayani pelanggan. Qin Xiao membuka file di atas meja. Jelas artinya dia tidak ingin berbicara dengan Xiao Jingqian lagi. Xiao Jingqian secara alami mengerti apa yang dia maksud, dan berjalan keluar dari kantor dengan ekspresi muram. Kesan Qin Xiao di hatinya menjadi buruk. Melirik bagian belakang kepergian Xiao Jingqian, alis mengerutkan kening Qin Xiao Wei mengencang. Ketidakberdayaan melintas di matanya, dan ekspresinya sedikit lelah. Menggosok alisnya, Qin Xiao menutup matanya sedikit. Setelah 3 menit penuh, dia membuka matanya. Ketidakberdayaan dan kelelahan sebelumnya juga langsung ditekan, dan dia terlihat kuat dan mampu. Halo Tuan Liu. Halo, ini Qin Xiao. Setelah memutar telepon Liu Wen, suara Qin Xiao jelas lebih lembut dari biasanya, tetapi alisnya masih mengkerutkan kening. Tuan Liu, saya tahu bahwa karyawan saya tidak tahu apa-apa, dan keterlambatannya menyebabkan Anda kehilangan bisnis. Aku juga menghukumnya sekarang. Lihat, bisakah kamu tenang? Meskipun melintasi layar ponsel, raut wajah Qin Xiao tidak santai, seolah-olah Liu Wen tepat di depannya. Ya Tuan Liu, Anda benar. Biasanya Anda merawat kami, dan banyak pelanggan membeli produk kami karena Anda. Jadi aku berencana mengundang Tuan Liu untuk makan malam besok malam untuk memperbaiki kesalahan. Aku ingin tahu apakah Tuan Liu punya waktu. Qin Xiao diam, menunggu jawaban Liu Wen.
sampai pihak lain setuju. Ekspresi wajahnya sedikit sampai. Salah menutup telepon, Qin Xiao hanya bisa menghela nafas. Bersandar di kursi dan benar-benar santai. Sepupu, apakah ada ruang untuk pembalikan perintah Liu yang ditarik? Qin Yu yang sudah berdiri pintu bertanya dengan ekspresi khawatir.